Oh, yang itu. Iya. Bos. Macet sekali sepertinya jalan-jalan ya. Oh, sengaja lambat. Weh, JJ. Jangan jauh-jauh. Bagaimana? Sudah mau tinggalkan David kan? Bisa-bisanya JJ bertahan dengan kau nih David. Pasti kau ajak dia mabuk-mabukan kan? Iya kan? JJ itu udah passion, dia mau nemenin gue tuh passion dulu jatuhnya. Karena? Dia tuh punya warung, wirausaha. Otomatis harusnya secara pendapatan. Warungnya ini warung dalam artian keren ini. Ya iyalah, udah settle lah maksudnya warungnya. Udah, suruh standby belum? Belum. Dorong, lu tarik ini semua gedung ini hancur di sini. Secara Dia ini warung keren. iya udah settle lah, udah stabil lah. Maksudnya diterpa pandemi juga dia tetap jualan, nggak kayak warung gua tutup. Tapi dia Artinya kan dia mau artinya sudah punya penghasilan tetap. udah punya penghasilan tetap. Nah dia mau nemenin gua kan, apalagi kalau bukan passion, panggilan jiwa. Iya sih. Waalaikumsalam. Bapak Dani. Ngeri. Darderdor. Lucu banget. Darderdor pasti. Buang. Dani Beler. Respect semua. Dani Beler. Observatif. Tajam materinya. Luar biasa. Gue aja bingung gue tadi mau bawain apa nih. Baru nyampe tadi Bang David. Baru nyampe. Baru nyampe. Saya duluan tadi ya, sekitar 10 menit lah. Oh, ketemu sih. Tadi di bawah saya ngapalin materi. Ih, langsung ngapalin. Cyber lu ya? Maksudnya gue aja ngapalin. Kalau lu berdua santai-santai aja. Enggak, bukan. Maksudnya kena nggak ketemu gitu. Kan kalau ketemu nggak usah salaman tadi. Gitu. Jangan rajin-rajin apa jadi komik. Iya. Santai-santai aja gitu. Kita susah ngejarnya, kita kan orangnya males. Tapi masih mending ya. Kalian berdua tuh udah punya spesial loh. Ada digital downloadnya. Saya ini nggak ada karya, nggak ada digital. Blind Man Jack mau ada digital downloadnya. Orang buta loh ada digital download. Iya nggak masalah ya, tinggal bikin aja mah susah. Iya maksud saya sebegitu tertinggalnya saya gitu kalau bicara masalah ketertinggalan. Ya nggak gitu. Nggak gitu tolak ukurnya Bang. Secara politik kita Iya. tertinggal. Karena Abdur nih image-nya Abdur politik. Bos, kalau secara politik tiba-tiba saya jadi dapat jabatan apa gitu. Tapi itu Bang Jack itu kapan ininya? Show-nya? Ntar lagi kayaknya deh. Kalau nggak salah waktu poster itu dikirim di WA 17 Oktober. 17 Oktober ya? 17 Oktober. Cukup nggak tahu ya, gue sih nilainya kebaruan sih ini maksudnya kayak Kebaruan. Itu maksudnya gimana? sesuatu yang baru. Oh. nggak ada bedanya ya kebaruan. Wah ini ada Bang Jack Bener kan? 6449 jual jam nih. Bukan Bang Bukan Jack Bang itu. Jack yang ini ya? Ada blindnya nggak? Blind Man Oh Jack. nggak ada. Nggak ada. Sorry. Enggak, maksud gua kebaruan termasuk Kebaruan gimana maksudnya? jarang kan. Iya, Ada iya. komika ya dengan apa ya istilahnya speciality itu bikin special show. Biasanya kan mereka bergrup gitu ya kan. Cari teman-teman yang punya kekurangan terus bikin show bareng. Ini solo dia ya. Solo. Iya. Oh 17 Oktober. Bener kan? Jam 2 siang. Jam 2 Di siang. mana ini nih? Ya pokoknya di sesuatu di tempat yang Bang Jack juga nggak tahu. Nggak tahu di ya. mana. Dia nggak bisa lihat. Tapi kan bisa didengerin Bang. Iya. Dia kenapa sih Dur? Dengar. Enggak, lu lihat dari posternya aja gue buta bukan bego. Masa dia nggak tahu tempatnya di mana? Kan dia tinggal tanya orang ya. Iya kan pas meeting juga dikasih tahu tempatnya di mana. Masa dia nggak tahu, aneh banget sih. Betul, kan bercanda. Bener Bang. Emang nggak boleh kita bercandain orang buta? Boleh. Boleh kan teman sendiri. Boleh. Atau orang tercingnya kalau kita bercandain. Kalau Tapi kan kita bercandainnya maksudnya bercandain. Ya kalau Bang Jack-nya. Bang Jack kan komika, kan nggak mungkin tersinggung kita bercandain. Iya. Harusnya ya. Kalau Harusnya sesama ya. komika kan nggak ada jarak harusnya Iya. bercanda-bercanda kayak gitu. Tapi pernah tidak kalian
tampil tidak ada orang butanya, tapi kalian bawa materi buta atau tidak ada misal hal yang lain gitu, misalkan tampil apa gitu nggak ada orang pincang, tiba-tiba ada materi pincang gitu. Ada pernah tidak? Pernah. Wah, nggak pernah bang. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pernah bang Abdur? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Saya pernah nggak gue. Bahkan saya tidak punya materi begitu. Saya tuh kalau ada materi yang begitu pun, kecuali kayak misalkan di Comedy Gym dulu pernah bareng sama Bang Jack juga. Oh, Bang Jack juga. Jadi setelah dia tampil, kita tampil, nah kita ungkit-ungkit lah materinya dia, gitu-gitu doang. Iya, Gue juga kan tampil. Iya. Tapi materi khusus untuk itu sih Nggak ada ya? Nggak ada sih. Tapi kalau bikin lucu sih. Nggak tahu ya, lucu kalau objeknya itu tadi, ya itu tadi teman kita. Ya, betul. Teman kita dan audiens yang datang juga sama-sama tahu Iya. kalau kita lagi bercandain dianya nggak akan marah, nggak akan tersinggung. Paham nggak maksud gue? Iya, paham. Jadi ambience-nya ini udah paham gitu. Betul. Jadi semua di situ tahu bahwa hal itu diketawain nggak apa-apa nih. Ya. Karena kalau mereka nggak tahu itu, maka jatuhnya kayak mungkin lucu tapi mau ketawa kayak nggak enak. Segan ya. Segan. Tapi dulu kita waktu masa kecil kan sering baca jok-jok yang orang tuli bantu orang buta nyebrang. Iya. Dengan orang bisu jalan bertiga. Kayaknya kita ketawa-ketawa aja. Oh ini bang, itu karena circle-nya teman-teman kita doang. Nggak dilempar ke umum. Iya. Bercandaan tongkrongan. Jangan tongkrongan. Iya sih. Bercandaan tongkrongan pun sadis-sadis loh, asal Iya. lu tahu. Apalagi gue yang lahir di Jakarta dan besar di Jakarta ya, budaya Betawi itu. Ceng-cengannya Parah ya? sadis. Ke fisik. Fisik. Kecuali sama orang yang lebih tua ya, kita punya adab. Tapi kalau Oh, sesama iya. anak Sepantaran. tongkrongan, sepantar, fisik pak, fisik dan nggak ada ketersinggungan sama sekali, fisik. Makanya lu kan rumah lu di Depok ya. Mungkin ada tetangga-tetangga lu yang sampai sekarang panggilannya tuh berdasarkan kondisi fisiknya. Betul. Misalkan Mat Picek, Udin Pengkor. Karena memang kakinya pengkor. Kok di sini Mat Picek karena matanya picek. Iya. Jereng misalkan. Iya. Bang Jereng akhirnya. Iya dipanggil Jereng sama Reng gitu, Jereng. Yang kalau lagi nongkrong ya kan Mungkin- dia mau pamit tapi nengoknya ke sono. Tapi temennya di sini. Iya. Balik dulu ya. Tapi kalau sampai sebegitu sih bukan mata Jereng sih, lehernya yang Jereng itu. Maksudnya kan dia bisa melihat begini, Walaupun matanya ke sana. Kalau dia sampai begini juga lehernya Jereng. Enggak, yang gua tahu adalah di lingkungan kita terutama yang udah dekat seperti iya, itu, iya. itu nggak masalah. Justru malah ketika kita sudah ada obrolan saling ngatain fisik gitu, itu menandakan kita tuh deket banget. Menandakan kita tuh akrab banget. Nggak ada gap ya. Nggak ada gap. Ya, Kita betul. di tongkrongan juga gue sungkan ketika ada orang baru. Terus Mau ngatain, mau ngecengin ngatain. sungkan. Iya. Karena kita ya itu tadi masih ngukur nih orang tersinggung nggak? baperan atau Iya, enggak. iya. Oh, Butuh waktu kan untuk adaptasi. adaptasi, diajak nongkrong lama dulu, kita katain yang tipis-tipis dulu sampai hal yang paling ekstrim kita katain dia marah apa enggak. Ya betul. Ya itu tadi balik ke Bang Abdul. Cerita zaman dulu kan memang fisik semua. Iya, fisik. Orang cacat, orang buta segala macem. Ceng-cengan aja orang Betawi kan gitu nyeletuknya. Oh iya benar. Biji lu kendor. Biji matul meletak. Biji lu kendor kan hernia kan? Penyakit. Oh, biji kendor itu maksudnya hernia. Iya, biji lu Turun kendor. bro ya bang. Iya, turun bro hernia. Saya baru tahu. Kalau biji mata lu Meletak. meletak apa? Penyakit Ya, apa tuh? Perumpamaan ya bang. Perumpamaan aja ya. Masa ada orang lagi nongkrong tiba-tiba biji matanya meletak. Ari Gua kabur. Ari keriting itu juga fisik sih. Karena dia kritik. Nah, Ya, iya, dulu sering iya. dikatain Iya. keriting, Nah, ya keriting. itu nggak marah. Akhirnya mungkin dinamain ya sudah sih Ari keriting, Betul. terima aja udah. Betul. Regen, Rizky Gendut. Iya. Oh, Rigen tuh Rizky Rizky Gendut. Gendut. Nama aslinya Rizky Rakelna kalau nggak salah. Oh iya, Rizky. Termasuk si ini, apa dia nama? Siapa? Sorry, Mas. Apa siapa? Aduh, saya tadi mau bilang siapa? Ada lagi nama komik ini yang gara-gara Rigen muncul nama jadi saya lupa langsung. Yanto Black.
Yang Toblek, Yuda Keling. Yuda Ah, Keling. Yuda Keling, Yuda Keling. Keling tuh Keling. artinya hitam Hitam, kan? hitam. Ah, Keling juga. Tapi Keling kalau disematkan ke Yuda Keling, ke Yuda itu jatuhnya bukan hitam lagi sih. Jelek, busuk, buruk, segala kejelekan ada di situ. Keling tuh berganti namanya. Iya. Artinya jadi berubah. Iya. Yang tadinya awalnya hitam doang ya. Awalnya hitam doang, ketemu Yuda jadi jelek, busuk. banyak tau komika yang ya pakai nama panggung dari kondisi fisik. Iya, yang Toblek termasuk ya. Yang Dede Kendor juga sama. Nah, kendor apa? Apanya kendor? hernia. Ya, kita juga kalau lagi nongkrong sama dia kan nggak pernah masa lihat kan langsung lihat bijinya ya. Masa kita lihat langsung lihat biji lu dong beneran kendor? Iya, Oh, kan bener. enggak. Ada dia nama Kendor itu belakangnya. Masih lama ya Bang ya? Ininya ya? Masih 10 menit lagi. Oh, oke. Habis 10 menit itu baru iya, Abang. Anda headliner, saya habis itu Beler baru. Aku dulu opener, Bang. Ya. Enggak, saya aja duluan. Ya. Saya aja duluan. Enggak. Tuh. Oh, Beler duluan. Iya, aku duluan. Iya, boleh. Kalau bisa sih saya duluan, Bang. Nggak bisa ditukar-tukar. Bisa tuker, Bang. Ya, siapa tahu masih bisa. Ya, pokoknya begitulah. Tapi ya sekarang tuh berarti kalau kita tanya mulai dari kapan bercandaan fisik sebenarnya sudah dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. sebenarnya. Sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Bahkan bukan di level panggung ya, di level tongkrongan. Ya. Iya, tapi ya itu tadi, itu sudah dari dulu, tapi kita paham dulu lingkungannya, baru itu bisa dibawa. Betul. Kalau nggak bisa sih. Betul. Karena ada beberapa komika kayak Rigen pernah kesandung kan gara-gara ini materi yang orang gendut naik ojek online. Oh iya, Pak Gobok. Ah, itu. Itu lucu. Itu lucu sih. Itu Mo Sidik Itu juga lucu. pernah punya materi pernah kayak punya gitu. ya. Dan pada saat itu saya lupa persisnya, tapi yang saya tahu adalah dan pada saat itu Rigen itu secara look belum gendut amat. Iya, masih biasa aja ya. Ya kalau sekarang mungkin dia bawa mungkin sudah aman sih karena sudah kelihatan gendut. That's why si Mo Sidik aman. Betul. Iya, betul. Karena lebih terlihatnya emang udah gendut. Ya seperti kayak Bang Jack kalau membawa keresahan tentang orang buta ya aman. Aman. Entah itu lingkungannya dia belum tahu atau begini, tapi seharusnya aman karena memang dia mengalami itu dan menjalani itu. Iya, setidaknya untuk yang tahu dia lah. Iya. Tapi ada konsekuensi nggak aman dari orang buta yang menurut gue nggak open minded juga sih. Kan ada aja, kan dalam setiap circle pasti ada aja 1-2 orang yang memang nggak mau terwakili gitu, ngerasa ya gue punya pandangan sendiri gitu. Gua udah buta, Padahal dia tidak kata-katain lagi gitu ya. Dia punya pandangan sendiri, padahal dia nggak bisa memandang. Jadi dia marahin Bang Jack. Ini gue ya tuh, gue berani karena bercanda sama lu aja nih, nggak mungkin gue di panggung bercanda. Tapi dia marahin Bang Jack. Lu Jack, gua udah buta, lu katain lagi. Terus Bang Jack, gua juga buta. Ya udah kita sama. Berantem tapi sama-sama ini. Tapi menurut gua semakin banyak saudara-saudara kita yang difabel ini terjun ke dunia stand up comedy terus berani untuk speak up tentang kekurangannya, sih kayaknya akan semakin terbuka tuh. Iya betul. Keterbukaan dengan apa ya istilahnya? Izinnya ya. Iya, izin ketawanya tuh akan sedikit demi sedikit orang akan mulai terbiasa. Betul. Dan saya itu juga yang saya alami ketika Dani Aditya pertama kali stand up di Malang dulu. Oh iya benar. Jadi saya kan sepanjang perjalanan hidup saya belum pernah punya teman yang seperti Dani Aditya. Jadi ketika ketemu di Malang, stand up Malang itu pertama kali tuh. Nah kemudian orangnya itu yang kita pertama kan sungkan, gak enak gitu kan. Tapi ternyata dianya sekocak itu dan maksudnya secara tersirat tuh dia meminta untuk memperlakukan dia dengan seperti orang lain. Oh sama. Seperti sama gitu. Jadi disitulah saya baru belajar juga bagaimana berinteraksi dengan teman-teman difabel. Akhirnya tidak lagi kalau Dani datang kita kemudian rasa-rasa kasihan, enggak gitu. Orang dia lagi duduk kadang-kadang kita bakar kakinya. Dia lagi duduk lagi gini kan, kakinya kita bakar, dia nggak bisa berontak. Lucu banget. Enggak, maksudnya ingin diperlakukan sama itu kan konteksnya adalah bahkan untuk bercanda pun harap samain gue dengan orang yang normal gitu kan maksudnya. Iya kan komik lain gue bakar, abis itu gue bakar dia, sama dong.
nih komik lain saya bakar. Ayo Dani, saya bakar juga ya. Dia cuman hehehe, nggak bisa menghindar. Tapi terus terang ya, awal-awal stand up comedy. Jadi kalau gue tuh dulu nggak berani loh nyinggung fisik, terutama orang lain ya. Kalau fisik gue sendiri kan gue pernah punya materi soal mata gue sipit gitu ya kan. Itu kan fisik juga kan. Nggak, maksudnya kok lebih kepada kita ikut mentertawakan orang lain gitu. Karena jokes difabel itu gue belum bisa dulu. Nah begitu ketemu Dani, pertama sungkan. Dia kan kompetisi tuh kan, bawain terus kan, ngeliat kedua kali mulai senyum. Nah itu kan bertahap juga tuh, Claire. Nggak langsung. Iya, butuh berkali-kali gue diyakinkan, oh emang ini orang mau ditertawakan. Jadi gerbangnya tuh kebuka karena dianya sendiri. Iya, betul. Jadi gue udah nggak sungkan tuh, udah kalau punchline memang lucu banget tuh, gue ketawa ngakak udah. Saya itu bahkan hampir di tahap yang Memang urutannya Bang David dulu, lalu Bang Abdur, Bang Meler dan lain-lain. Nah, Balik. Jadi habis ini Bang David udah bisa ganti baju. Oke. nanti saya Bang. Ya. Silakan. Tapi saya dulu ya, hampir di tahap begini Ler. Hampir di tahap yang saya kalau mau bicara, mohon maaf, Bapak tidak bisa lihat ya apa gitu. Ngomong buta tuh saya takut banget, atau ngomong tuli, takut orang tersinggung. Tapi setelah punya teman-teman yang ini, saya baru tahu bahwa ternyata mereka itu lebih senang kalau disebut buta tuli daripada tuna-tuna. Tunanetra, Tunawisma nggak punya rumah, tunarungu, ya gitu. Kenapa emang Bang? Saya tidak tahu juga, tapi mereka lebih suka dipanggilnya tuli, buta gitu. Langsung aja gitu. Termasuk Dani tuh nggak suka disebut difabel karena menurut dia cerebral palsy apa pokoknya nama penyakit yang bahkan untuk dia sendiri dia yang mengalami penyakit itu aja nggak bisa nyebut gitu. Kesulitan ya. Iya. Nah jadi dia tuh nggak suka kalau difabel juga kadang-kadang dia suka sulit menyebutkan. Jadi itu lebih suka disebutnya cacat udah aja. Saya anak cacat ya gitu aja langsung, nggak usah difabel gitu. Gitu. Tapi saya nggak tahu ini berlaku umum atau cuma Dani doang. Tapi karena sejak saya mengenal Dani kemudian Bang Jack ini, saya jadi tidak sungkan lagi. Maksudnya jadi bisa berbicara apa adanya gitu. Maksudnya kayak Bang Jack, gitu maksudnya lebih enak gitu. Iya. Benar. Nah itu yang jadi pertanyaan, apakah cuma Bang Dani doang atau semua ya nggak tahu sih. orang cacat juga begitu? Tapi kalau ya dengan kondisi yang gue sebagai komika udah bisa mentertawakan jokes kayak gitu, itu sebenarnya apa ya? Buat gue untungnya adalah itu jadi hiburan sendiri. Paham nggak lo? Jadi kayak gue nih nggak bisa nih, ya nggak sih? Betul. Gue nggak bisa bawain materi kayak gitu, tapi kan kita sebagai komika kan pikiran kita tetap jahil kan? Betul. Terwakili ya? Iya, jadi kayak kalau waktu kemarin tuh kayak gue ngobrol sama Bang Jack di backstage gitu di acara Comedy Gym, jahilnya pikiran gue tuh ikut ngulik premisnya dia. Jadi dia ngomong kayak ya dia buta, jadi dia semacam kombut lah. Jadi kebuka juga, jadi kayak gue, oh andai gue juga buta, gue pasti akan bawain ke sini. Nah buat gue itu perlu banget sih. Satu buat ngasah kita nyari punchline kan. Betul. Karena kan ya artinya ketika kita bisa nyariin orang, kita nyari punchline dari premis orang kan, premis kita sendiri kan kebantu gitu. Iya, betul. Ya tapi karena kita nggak bisa bawain, akhirnya jadi hiburan sendiri Dur, kayak ini lucu banget kayak. Dan betul kata David tadi, yang waktu Bang Jack sempat komedi body juga kombut gitu, jadi tersalurkan gitu. Maksudnya kita tuh punya hal-hal yang dari dulu tuh kita pengen omongin masalah orang buta, cuman nggak bisa, nggak enak kita bikinnya. Ketika Bang Jack ini, ini Bang, ini ada tuh yang penyambung suara langsung berulung. Ini Bang. Bener. Lucu banget. Jadi nggak ada, kita juga jadi nggak ada beban untuk beban moralnya jadi
berkurang. nggak mikirin karena kita ngomongnya langsung sama Bang Jacknya. Iya. Kecuali kita ketemu orang, mohon maaf, orang buta yang nggak tahu siapa, tiba-tiba, Bang ini lucu nih Bang. Itu kalau nggak dipukul tongkat. Abang mau nggak bawain di komunitas? Lucu banget nih Bang. Masa abang nggak ngerasa lucu? Makanya jadi kalau ngomongin soal batasannya itu batasannya sih antara kedekatan kita sama objek yang kita bawain gitu. Apalagi ya sangat tidak mungkin kalau menurut gue pribadi sangat tidak mungkin jokes seperti ini tuh dibawain di orang-orang yang sangat umum ya, yang maksudnya yang sangat nggak bisa kebaca gitu. Random gitu, kayak misalkan di mall gitu yang siapa aja bisa dengar gitu, siapa aja bisa rekam. Bahkan di misal kayak saya di panggung mana gitu, tiba-tiba kalian nggak ada, David nggak ada, Dani nggak ada, nggak mungkin saya tiba-tiba bicara tentang orang Betawi ini gini-gini atau orang Sunda ini gini, nggak mungkin. Harus ada komiknya dulu baru kita bicara enak. Tapi kalau tiba-tiba saya bikin materi Betawi, orang Betawi ngamuk lah. Gitu kan, ya sama lah, maksudnya kayak gitu lah ya. Bener. Tapi waktu si Dani Aditya bikin materi, Bang Abdur sama Bang David pernah ngerasa nggak? Ih kasihan nih, materinya ada yang kasihan. Iya. Ada nggak? Iya. Dibanding lucunya gitu? Iya. ada. Apalagi yang baru premis dan belum dapat punchline. Nah itu ya. Lebih sedih. Sedihnya double ya? Iya, jadi kayak udah aduh sedih ini orang karena lempar premis apa beneran curhat? Tipis ya. Tipis banget kita ngomongin. Takutnya mau lagi beneran curhat. Ya, curcol ya kan masuk. Kan kita mau ngasih punchline kan jadi salah ya. sedihnya double. Udah gitu dapat pancen-pancennya gak lucu, triple jadinya. Triple sedih tuh. Nah, saya nggak tahu tuh. Kalau saya belum pernah nanya sih apa perasaannya. Misalnya kayak Bang Jack atau Dani atau apa Sanca, siapa yang Adit Sanca gitu ya. Tampil kemudian nggak lucu tuh. Maksudnya begini, mereka itu sudah mengakui, maksudnya tampil untuk mengakui kekurangan atau tampil membicarakan itu aja keberaniannya luar biasa kan. Sudah mengakui itu di depan panggung segala macam. Kemudian nggak lucu. Kalau kita yang lain ini kan kalau nggak lucu ya udahlah. Tapi itu ada perasaan double-nya nggak ya? Mereka nggak pernah Bang ngerasa nggak lucu. Orang-orang nggak pernah bilang Dani Aditya tuh nggak lucu. Dani Aditya hebat. Iya, kalau nggak lucu nih. Kalau nggak lucu hebat Dani Aditya. Berani mengungkapkan iya kan Bang? Iya kalau kita mah ada layer kedua tuh sebelum nggak lucu. Jadi dia mulai pegang mic itu. Kalau kita yang lain mulainya dari 0, dia tuh sudah 5 sendiri. Nah, betul Bang. Tinggal kalau lucu, berarti udah 8 naik sendiri. Itu. Kita mulai dari 0 dulu. Iya. Ya, kalau gue bilangnya gini, kalau secara umum ya, misalkan di kompetisi stand up gitu, orang-orang yang punya ciri fisik, kekurangan atau apapun, itu selangkah lebih maju dibanding orang-orang yang kayak gue nih. Iya. Ya kalau gue nggak ngomong apa-apa ya gue biasa aja gitu. Ya, betul, orang biasa pada umumnya. Ya. Paham nggak? Ya, kayak misalkan Benny Titiviti. Dia tuh di kompetisi. Kan dia emang jelek aja sih kalau dia. Enggak, maksudnya orang kayak dia tuh ketika ikut kompetisi stand up atau memulai stand up harusnya dia sudah punya poin lebih maju dibanding yang lain gitu. Ya kan? Dia masuk jalan panggung aja penonton udah ketawa. Kalau lu sama gua jalan masuk kan enggak ketawa. Harus ada trigger dulu. Tapi dia tuh bisa selangkah lebih maju tapi akhirnya hancur gara-gara attitude sih. Sama orang itu komik enggak attitude paling jelek di dunia. Komik dengan attitude paling jelek di dunia itu. Itu benar-benar Bang, setuju tuh yang dia omongin. Oke. Halo, ngajakin ngobrol mulu, gue jadi bingung bawain materi apa. 10 menit kan ya? Iya, 10 menit. Kalau gitu saya banan juga ya. Sukses Pit. Jangan Bang. Saya banan dulu ya. Sama Bang. Dim, Mas.